Oke, kita akan membahas dengan contoh soal ya. Perhatikan soalnya nih. Untuk transaksi A. Jadi pada tahun 2015 Tuan Ahmad mendirikan perusahaan jasa berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perawatan dan perbaikan peralatan elektronik dengan nama PT Mitra Bersama. Pada tanggal 1 April, PT Mitra Bersama menyetorkan uang tunai senilai 150 juta rupiah sebagai setoran modal kepada perusahaan. Ya, jadi kita tulis kas karena dia setor uang. Ingat dia setor uang ya. Kita tulis 150 juta rupiah. Kemudian sebagai apa? Sebagai setoran modal, maka lawan kas adalah modal ya. Di sisi, ingat tadi untuk pedoman menjurnal, ketika mencatat nilai modal, jika modal itu bertambah, maka dia diletakkan di sisi kredit ya. Oke, selanjutnya transaksi yang kedua, tanggal 5 April, Tuan Ahmad menyerahkan lagi sebuah ruko dan tanah dengan nilai masing-masing 250 dan 200 juta. Kita tulis dulu di sisi debitnya. Tanah, bangunan dulu ya, karena ruko. Bangunan, nilainya senilai 250 juta rupiah ya. Kemudian tanah senilai 200 juta rupiah. Lihat, dia sebagai apa? Oh, setoran modal tambahan. Artinya berarti di sisi kreditnya adalah modal senilai ditambahin, berarti 450. Kemudian di tanggal 6, manajemen PT Mitra Bersama membeli, ingat dia membeli apa? Oh, peralatan. Maka kita tulis di sini peralatan. Berapa nilai peralatannya? 17 juta. Kita tulis 17 juta rupiah. Dilihat, sudah dibayar belum? Oh, secara kredit. Kalau dia sudah dibayar, maka pada kas ya. Atau misalnya dia udah dibayar 10 juta, maka tulis kasnya di kredit 10 juta. Kemudian sisanya adalah hutang. Ini karena belum ada yang dibayar sama sekali, maka kita akan tulis yaitu hutang karena kita belum bayar, hutang usaha senilai 17 juta rupiah ya. Kemudian tanggal 7, transaksinya nih masih PT Mitra memperoleh kartu kredit usaha dari Citibank, berarti dia minjam ya. Kalau dia minjam berarti apa yang dia terima adalah kas, karena dia minjamnya uang. Jadi yang diterima adalah uang, nilainya berapa? 60 juta rupiah ya. Kemudian di sisi kreditnya adalah hutang bank. Ingat, kalau akun hutang jika dia bertambah maka dia diletakkan di sisi kredit. Kemudian tanggal 12, PT Mitra Bersama mendapatkan pesanan jasa. Artinya dia memperoleh ya, untuk memperbaiki 16 unit dengan ongkos sebesar 9
juta. Maka kita catat dulu. Di sini udah dibayar atau belum? Dibayar secara tunai, berarti diterima ya. Maka kita catat dulu di sini kas. Kasnya diterima senilai 9 juta rupiah ya. Kemudian apa lagi? Oh, ternyata di hari yang bersamaan dia memperoleh juga pendapatan jasa untuk memperbaiki 27 unit komputer dengan ongkos 20 juta rupiah, namun belum dibayar. Ingat, kalau belum dibayar berarti orang itu berhutang sama kita. Namanya apa? Piutang. Masukkan berapa? 20 juta rupiah ya. Kemudian di sisi kreditnya adalah apa? Yang belum dibayar dan yang sudah dibayar, dia memperoleh yang namanya pendapatan jasa atau pesanan jasa. Maka di sisi kreditnya adalah pendapatan jasa. Ditotalin 29 juta rupiah ya. Kemudian di tanggal 25, lihat lagi contohnya, PT Mitra Bersama membayar beban. Nah, ini bebannya ada beban tenaga kerja, beban perlengkapan, dan beban bunga. Jadi tambah aja, tulis di sini beban pertama ada beban tenaga kerja atau biaya gaji, beban gaji ya. Nilainya berapa? 3.500.000. Kemudian beban apa lagi? Beban perlengkapan. Masukin lagi di sini berapa nilainya? Nilainya 2.300.000. Ya, kemudian baru beban bunga, masukin lagi beban bunga ya. Berapa beban bunganya? 1.200.000 rupiah. Nah, udah semua. Kalau kita bayar beban, yang keluar apa? Uang. Jadi kita tulis di sisi kreditnya adalah kas. Nah, ini ditotali semuanya. Berarti totalnya 7 juta ya. Kemudian tanggal 26. Tanggal 26 membayar sebagian utang. Berarti membayar. Ingat, membayar sebagian hutang. Jadi kalau membayar hutang, hutangnya berkurang dulu. Hutang usaha berapa nilainya? 10 juta rupiah. Maka tulis 10 juta rupiah. Kalau kita bayar hutang, berarti di sisi kreditnya adalah kas, karena kita bayar hutang, mengeluarkan uang ya. PP 10 juta rupiah ya. Kemudian tanggal 28 menerima pembayaran sebagian utang. Menerima pembayaran sebagian utang. Tapi kalau menerima maka kas, ya kan? Berapa nilainya? 12 juta rupiah. Maka kas dicatat 12 juta rupiah. Kemudian karena dia menerima pembayaran piutang, maka piutang usahanya di sisi kredit. Jadi utang mereka itu berkurang sama kita, makanya sisi piutangnya berubah di sisi kredit ya. Nah, kemudian yang terakhir membagikan dividen. Kita membagikan dividen, berarti dividen
di debit. Kenapa dividennya di debit? Ya, karena dicatat sebagai pengeluaran. Ya, jadi kita catat dividennya di debit. Yang keluar untuk membayar dividen adalah uang kas. Jadi kasnya di kredit 5 juta rupiah. Nah, ini di total ya, debit sama kreditnya di total, dilihat jika seimbang maka kemungkinan akan benar.